Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa, sekarang kita ke pertemuan ketiga, yaitu dengan judul pemanfaatan rumput laut dan turunannya. Adapun CPMK pada sub CPMK pada materi ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan potensi-potensi yang ada di pada rumput laut serta turunannya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pemanfaatan rumput laut dalam bidang industri. Baik, slide yang berikutnya, bahwa industri rumput laut yang utama adalah penghasil hidrokoloid seperti agar, kemudian karagenan, alginat, dan komponen hidrokoloid lainnya. Namun semakin berkembangnya zaman, maka banyak rumput laut yang dijadikan sebagai produk lain. Karena yang biasanya untuk di industri adalah produk hidrokoloidnya, tetapi karena sekarang sudah mulai banyak penggunaan dari rumput lautnya, karena rumput laut ini lebih bagus untuk dijadikan sebagai produk lainnya, itu makanya sekarang lebih banyak pemanfaatannya. Kemudian limbah industri rumput laut ini biasanya dideskripsikan sebagai hasil limbah atau buangan proses produksi dalam industri rumput laut. Nah, limbah ini biasanya tidak digunakan dalam proses tersebut, tetapi masih bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain oleh industri lain. Jadi kalau dari industri tumbuhan laut itu biasanya punya limbah. Nah, limbahnya ini biasanya dimanfaatkan oleh industri lain, biasanya digunakan sebagai bahan baku ataupun bahan intermediate lainnya. Nah, untuk menjadi sebuah bahan lain atau produk lain itu ada diversifikasi produk. Nah, diversifikasi produk ini adalah penganekaragaman produk-produk yang berasal dari rumput laut, baik berbentuk pangan maupun non pangan. Nah, dalam pemanfaatannya, rumput laut itu bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pemanfaatan rumput laut berdasarkan hidrokoloidnya. Kemudian yang kedua, pemanfaatan rumput laut berdasarkan non-hidrokoloidnya. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan limbah rumput laut. Nah, yang pertama, untuk hidrokoloid itu ada bentuknya adalah dalam bentuk agar-agar, alginat, karagenan, fuselaran, rukoidan, laminaran, dan lain-lainnya yang berbentuk hidrokoloid. Nah, sedangkan untuk yang non-hidrokoloid itu biasanya dalam bentuk produk makanan, atau dalam bentuk produk kesehatan, produk kecantikan, kosmetik, farmaseutik, dan kawan-kawannya. Kemudian pemanfaatan limbah rumput laut ini banyak sekali ya. Biasanya bisa digunakan untuk bahan tambahan seperti untuk bahan cat, bahan papan, bata ringan, dan kawan-kawannya, biofilm ya atau bioplastik ya, kemudian pupuk, pakan, bahan bakar, dan sebagainya yang memang potensinya sangat banyak sekali. Nah, dalam konteks di pemanfaatan rumput laut berdasarkan hidrokoloidnya, hidrokoloid ini teman-teman harus tahu dulu ya, hidrokoloid itu apa gitu ya. Hidrokoloid itu merupakan komponen polimer jenis polisakarida yang berasal dari sayuran, hewan, mikroba, atau komponen sintetik yang umumnya mengandung gugus hidroksil ya, mengandung gugus hidroksil. Komponen polimer ini dapat larut dalam air, mampu membentuk koloid, dan dapat mengentalkan atau membentuk gel dari suatu larutan. Berdasarkan karakteristik yang dimiliki, hidrokoloid dimanfaatkan sebagai pembentuk gel, pengental, emulsifier, perekat, penstabil, dan pembentuk lapisan film. Nah, terdapat 3 jenis hidrokoloid. Yang pertama adalah hidrokoloid alami, kemudian yang kedua adalah hidrokoloid alami termodifikasi, dan yang ketiga adalah hidrokoloid sintetik. Nah, untuk hidrokoloid alami, beberapa jenisnya, yaitu yang pertama adalah gum eksudat. Gum ini berasal dari cairan atau getah yang menetes dari batang tanaman yang biasanya berkayu keras atau berbatang keras ya. Contohnya gum Arab, gum batik, gum teragakan, dan kawan-kawan. Kemudian ada gum biji. Nah, gum biji ini diperoleh dari cara pemisahan antara cara mekanik dari biji tanaman atau serealia. Nah, ini tidak termasuk ke dalam rumput laut ya. Kemudian ada gum hasil ekstraksi. Nah, kalau dalam gum hasil ekstraksi ini biasanya adalah dari rumput laut kebanyakan. Hidrokoloid ini jenis paling banyak diperoleh dari rumput laut. Pengolahannya pun juga meliputi memasak tanaman dalam air, menyaring campurannya, membuang airnya dari ekstrak cairan dengan cara mengeringkannya dalam pengering drum dryer. Ya.
Agar, fuselaran, karagenan ini diekstrak dari rumput laut merah. Biasanya seperti itu. Sedangkan alginat, fucoidan, laminaran itu diekstrak dari rumput laut coklat. Nah, ada juga yang untuk di hidroklorid alami adalah gum hasil fermentasi. Banyak mikroorganisme baik bakteri, kamir maupun kapang yang dapat menghasilkan hidroklorid, tetapi tidak semua merupakan produk ekstrak seluler. Pembentukan hidrokoloid ekstraseluler ditandai oleh pembentukan kapsul dan adanya lendir yang terakumulasi di sekitar koloni sel. Salah satu gum yang paling penting dari hasil fermentasi ini, kalau teman-teman tahu, adalah gum santan. Nah, itu adalah termasuk gum hasil fermentasi. Nah, untuk yang kedua ada hidrokoloid alami termodifikasi. Nah, hidrokoloid termodifikasi ini adalah hidrokoloid yang diperoleh dengan cara memodifikasi bahan-bahan alami, ya, baik yang semula bersifat sebagai hidrokoloid maupun bukan hidrokoloid, sehingga diperoleh hidrokoloid baru dengan sifat-sifat yang diinginkan. Hidrokoloid alami ini termodifikasi ini diperoleh dari turunan pati atau turunan selulosa. Nah, kemudian yang ketiga ada hidrokoloid sintetik. Hidrokoloid jenis ini diperoleh melalui proses sintetik kimiawi. Hidrokoloid jenis ini tidak dapat menyaingi hidrokoloid alami, baik dari segi keamanan, ya, sifat-sifat fungsionalnya, kemudian segi biayanya, gitu ya. Contoh hidrokoloid sintetik ini, yang pertama adalah polivinil pyrrolidin, kemudian polimer karboksivinil, kemudian ada polimer polietilen oksida. Nah, secara garis besar untuk hidrokoloid rumput laut itu dibagi dari beberapa rumput laut, ya, jenis-jenis rumput laut. Yang pertama biasanya dari Rhodopiceae ataupun Phaeophyceae. Nah, kalau untuk beberapa jenis yang dari hasilnya itu, yang pertama ada fuselaran yang biasa kita ketemu yang ada di Indonesia, ada fuselaran, ya, dari Fuselaraceae. Kemudian untuk yang karagenan ini sangat banyak sekali, ya. Jadi dari rumput laut merah itu ada Echomenos spinosum, Echum cottoni, atau Capopicus alvarezi kalau namanya sekarang, ya, karena ada taksonominya berubah. Condus crispus, Condus caesatus, Gigartina acicularis, Gigartina piscillata, Gigartina radula, Gigartina stellata, Irideae, dan kalau untuk agar itu ada Gracilaria, Gelidium, gitu ya. Nah, kalau untuk alginat ini banyak sekali sebenarnya di rumput laut coklat seperti Ascophyllum, Laminaria, Myrtocystis, gitu ya. Kemudian ada dari Turbinaria, gitu ya. Banyak sekali. Jadi kalau untuk yang alginat, fucoidan dan laminaran itu masuknya ke rumput laut coklat. Sedangkan agar itu masuk ke rumput laut merah, ya. Kemudian karagenan, fuselaran itu masuk ke rumput laut merah. Nah, berdasarkan pemanfaatan rumput laut non hidrokoloid, gitu ya, itu ada banyak beberapa komponen biasanya. Nah, kita mau kaji tentang antioksidannya karena rumput laut juga mengandung banyak antioksidan. Selain bentuk hidrokoloidnya, rumput laut memiliki berbagai macam kandungan yang sangat baik dimanfaatkan oleh tubuh manusia sebagai dietary antioksidan atau dietary fiber. Jadi dua, ya, ada antioksidan dan dietary fiber. Dietary antioksidan ini merupakan zat yang sering ditemukan pada diet manusia. Pada kandungan atau kandungan dan jumlahnya, zatnya dapat diukur pada bahan pangan yang biasa dikonsumsi. Pada manusia, zat tersebut menurunkan berbagai efek dari reaktif oksidatif superoksida dan RNS, radikal bebas, ya, intinya, atau dia dapat menangkal radikal bebas secara in vivo. Nah, dietary fiber atau serat pangan tersusun dari karbohidrat yang memiliki sifat resisten, ya, terhadap proses pencernaan dan penyerapan di usus halus manusia, serta mengalami fermentasi sebagian atau keseluruhan di usus besar. Ya. Atau dengan kata lain kita bisa tahu ROS atau RNS itu, ROS adalah reaktif oksigen spesies, ya. Sorry, tadi salah. Jadi reaktif oksigen spesies dan reaktif nitrogen spesies. Jadi spesies atau oksigen dan nitrogen yang sangat reaktif, intinya seperti itu kalau di oksidan ini. Nah, ROS ini atau RNS ini diproduksi oleh tubuh sebagai hasil metabolisme dengan kadar 1-3% oksigen dalam batas normal untuk ROS-nya.
Tapi jika lebih adalah keadaan oksidatif stres. Nah, ketika keadaan oksidatif stres ini akan berbahaya bagi kesehatan manusia. Penyebab terjadinya ROS atau RNS ini juga bisa disebabkan oleh faktor-faktor dari eksternal. Nah, biasanya kalau misalkan untuk dalam faktor internal itu biasanya tidak terlalu banyak ya. Maksudnya tidak terlalu menekan oksidatif stresnya. Tetapi kalau misalkan dari faktor eksternal itu yang paling berbahaya sebenarnya. Karena di situ ada radiasi UV, kemudian polusi udara. Polusi udara ini yang paling bahaya sebenarnya seperti rokok, knalpot, asap pabrik, ozon dan kawan-kawannya itu yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Nah, turunan dari ROS atau RNS ini akan memberikan damage atau memberikan penyakit ya. Salah satunya seperti inflamasi, kemudian proliferasi, autosis dan kawan-kawannya yang memang berbahaya bagi tubuh manusia kalau misalkan kita tidak memiliki antioksidannya. Kurang lebih seperti itu. Makanya akan lebih baik kita mengonsumsi salah satunya rumput laut yang memiliki kaya antioksidan. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari jenis-jenis ROS ini konsepannya ya itu ada ROS ya, reaktif oksigen spesies, dan kemudian ada RNS ya, reaktif nitrogen spesies. Yang pertama untuk yang ROS sendiri adalah superoxide. Nah, ini ROS superoxide ini reaktivitinya rendah. Kemudian ada hidroksil ya. Ini sangat reaktif karena dia reaktif hidroksil, hidroperoksil itu sangat reaktif. Kemudian ada peroksil, akoksil ya. Dan ada yang non radikal. Non radikal itu seperti hidrogen peroksida, hipoklorous acid gitu ya, ozon, singlet oksigen. Nah, walaupun dia tidak non radikal, tapi kalau misalkan dalam jumlah yang banyak dan dia terlepas beberapa ionnya, dia akan bisa bersifat radikal. Karena akan berubah menjadi beberapa komponen oksigen spesies yang lain gitu ya. Nah, kemudian ada RNS. RNS itu yang pertama nitrous oxide ya, kemudian peronitrit, peroksi nitrous acid ya. Itu juga beberapa spesies nitrogen yang reaktif gitu ya. Nah, komponen untuk teman-teman bisa melihat di sini bahwa kalau misalkan kita memiliki antioksidan itu akan menambah atau menambah satu ion atau satu elektron gitu ya di dalam radikal bebas ini atau reaktif oksigen spesies atau reaktif nitrogen spesies, sehingga dia akan menjadi molekul yang stabil. Itu kurang lebih cara antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Nah, jenis-jenis antioksidan itu yang pertama dalam tubuh manusia sendiri itu ada yang pertama superoxide dismutase, glutation peroksidase ya, kemudian katalase ya. Kemudian untuk yang dari essential nutrient itu ada vitamin E, kemudian vitamin C, beta karoten gitu ya, selenium gitu ya. Kemudian ada fitokimia sebenarnya seperti kayak flavonoid gitu ya, flavonoid, fenol, yang memang itu banyak terdapat di rumput laut sebenarnya. Nah, sehingga kalau misalkan kita mau mengonsumsi atau memanfaatkan rumput laut itu sangat baik untuk dijadikan sebagai sumber antioksidan. Kemudian ada non-essential nutrient ya, tidak termasuk dalam komponen gizi ya, sehingga bila orang yang kurang atau tidak mengonsumsi zat tersebut tidak akan menimbulkan gejala-gejala klinis fisiologis. Contohnya adalah setiap metabolit sekunder dari rumput laut tadi. Saya sudah jelaskan sedikit bahwa memang itu adalah komponen-komponen yang baik bagi tubuh manusia. Nah, untuk pemanfaatan rumput laut sebagai bahan makanan ya, ini untuk yang non hidrokoloid itu biasanya kalau ini kita bisa cek di Jepang ya. Jepang sudah banyak membuat beberapa produk-produk rumput laut. Yang pertama ada kalau misalkan kita cek ada salad ya, atau ini kaulerpa ini bisa dijadikan salad, kemudian ada kombu ya. Kemudian nori ya, nori mungkin teman-teman udah pada tahu ya, banyak tuh dijual di Indomaret ya, Taikai Noi ya. Terus nori ya, kemudian wakame ya, mozuku, hiziki ya, masalah atau garamnya dari orang Jepang itu ya. Jadi rumput laut itu juga bisa dijadiin kayak garam gitu, jadi penyedap rasa lah kurang lebih seperti itu. Jadi
itu juga bisa dimanfaatkan gitu ya. Kemudian kalau untuk di orang Indonesia biasanya rumput laut dijadikan dodol, kemudian atau enggak isi dari es buah gitu ya, es buah sop buah gitu ya, itu banyak itu yang digunakan adalah bukan agar ya, tetapi Aokemokoton itu salah persepsi itu biasanya teman-teman rumput laut agar, bukan itu sebenarnya rumput laut jenis Komokotoni atau Coptococcus alvarezi namanya sekarang ya karena ada taksonomi yang berubah. Nah kemudian untuk apa namanya selain itu ada pemanfaatan rumput laut sebagai sediaan farmasi dan kosmetik ya. Rumput laut dapat diformulasikan menjadi krim anti aging, kemudian facial cream, pasta gigi, hair tonic gitu ya, penstabil sabun, skin lotion, sunscreen, masker wajah, cairan kapsul, imunomodulator dan kawan-kawannya. Nah, berdasarkan beberapa penelitian yang saya pernah lakukan gitu ya, memang rumput laut ini sangat baik untuk digunakan di beberapa kosmetik seperti apa namanya sunscreen cream gitu ya. Sunscreen ini sangat baik nih untuk rumput laut apa dijadikan dari rumput laut dijadikan sebagai sunscreen karena memang hasilnya itu sangat bagus ya, terutama dari nilai antioksidan dan SPF-nya. Karena kalau misalkan untuk sunscreen itu pasti perlu ada namanya SPF untuk apa namanya untuk menangkal radiasi dari sinar UV, terutama UVB. Oke. Nah, kemudian pemanfaatan rumput laut ini ya, pemanfaatan rumput laut ini, pemanfaatan limbahnya dari rumput laut ini gitu ya, itu juga banyak. Misalkan yang pertama adalah limbah hasil produksi rumput laut ini masih memiliki banyak kandungan sebenarnya ya. Jadi sayang kalau misalkan hanya dibuang saja, tetapi biasanya harus bisa dijadikan sebagai produk. Di antaranya yaitu sebagai bahan tambahan seperti untuk cat, di papan, bata ringan, ya. Kemudian biofilm, bioplastik, pupuk, pakan, bahan bakar. Nah, beberapa penelitian yang pernah saya coba kaji gitu ya, itu dijadikan sebagai bahan bakar atau dijadikan sebagai apa namanya starter dari bioelektrik gitu ya. Itu juga bisa karena memang potensinya sangat besar sekali sebenarnya dijadikan sebagai bahan-bahan lain gitu ya. Karena masih ada beberapa kandungan-kandungan yang masih terdapat di dalam komponen rumput laut tersebut, komponen limbah rumput laut tersebut. Gitu. Jadi sayang kalau hanya dibuang saja. Kita kan kalau untuk pemanfaatan bagusnya adalah konsep zero waste yang memang semuanya bisa digunakan kembali atau bisa digunakan sampai memang tidak ada pembuangan atau tidak ada sampah. Nah, mungkin itu saja apa namanya materi yang ketiga ini di teknologi industri tumbuhan laut. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan apa namanya nanti bisa di chat ataupun di WA. Silakan hubungi ke saya ataupun via apa namanya PJ MK-nya ya. Terima kasih. PJ mata kuliah atau PJ apa namanya PJ mahasiswanya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.